Isak tangis keluarga pecah saat menerima kedatangan jenazah Sandi Permana di rumah duka di perumahan Teripori Cibarusa Jaya, Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat. Jenazah Sandi Permana diserahkan ke pihak keluarga usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Usai sholat jenazah korban langsung dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari rumah korban. Selama prosesi pemakaman, istri korban terus menangis dan jatuh pingsan hingga tak sadarkan diri. Almarhum Sandi Permana merupakan aktor film laga dalam film Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Korban tewas akibat terkena luka senjata tajam di sekujur tubuhnya yang dilakukan oleh tetangganya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit daerah Bogor, nyawa korban tak terselamatkan. Tim gabungan akan mengusut tuntas dan menangkap pelakunya. Nanti kami akan update lagi selanjutnya ya. Pak Kabit, ya? Berarti orang yang berkelahi sama korban ini saat ini masih belum diketahui keberadaan itu? Belum diketahui ya, belum diketahui. Almarhum Sandi Permana meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dan hingga kini, polisi masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Keluarga juga berharap agar polisi secepatnya bisa menangkap pelaku dan dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Yudi Junaidi melaporkan. Ledakan hebat menghancurkan sebuah rumah milik Maryudi, anggota polisi yang bertugas di Mapolres Ndelangu, Desa Sumolawang, Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Selain menghancurkan rumah Maryudi dan 5 rumah warga di sekitarnya, 2 orang yang terdiri dari seorang ibu dan anak juga dilaporkan meninggal dunia. Kedua korban merupakan kerabat dari pemilik rumah yang meledak, yang letak rumahnya bersebelahan. Menurut warga, ledakan terjadi pada pukul 9 pagi hari, diduga akibat kebocoran gas LPG. Namun untuk menyelidiki penyebab pasti dari ledakan, Polda Jawa Timur telah mengirim tim gabungan dari Inafis Reskrim, Laboratorium Forensik, dan Kedokteran Forensik. Sementara menurut Kapolres Mojokerto, pihaknya menemukan tabung gas LPG 3 kg dan sejumlah peralatan elektronik di lokasi kejadian. Ia juga mendapat informasi jika pemilik rumah yang berpangkat Aibda ini memang memiliki hobi bermain alat elektronik. Pasca ledakan, Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan Aibtu Maryudi dan membawanya ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan. Tentunya pasca olah TKP ada serangkaian barang bukti yang kita amankan terlebih dahulu, kemudian yang bersangkutan selaku pemilik rumah sekarang sedang kami lakukan pendalaman. Untuk kepentingan visum dan otopsi, kedua korban ledakan langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayus melaporkan. Usai dilakukan visum dan otopsi di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Mojosari, Mojokerto, 2 jenazah korban ledakan dibawa ke rumah ibunya tak jauh dari lokasi ledakan. Kedatangan kedua jenazah disambut isak tangis kerabat dan para tetangga. Kedua korban adalah Lulu Sudarwati, seorang guru ngaji, dan anak bungsunya Muhammad Al-Khasar Kafabili, 2 tahun. Setelah disemayamkan sejenak, jenazah keduanya langsung dimandikan. Di mata tetangga, korban merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Orangnya baik. Kalau sehari-hari itu gimana, Bu? Orangnya jarang keluar, Mas. Informasinya ngajar ngaji juga? Iya, ngajar ngaji. Ya itu saja saya tahunya kan orang ngajar. Terpukul nggak, Bu, dengar? Iya, Mas. Setelah dilakukan doa dan tahlil, kedua korban diberangkatkan ke lokasi pemakaman desa setempat. Kedua korban dimakamkan dalam 1 liang lahat. Menurut suami korban, saat kejadian ia tengah berada di sawah dan mendapat kabar dari ibunya jika ada suara ledakan. Saat kejadian, istrinya sedang menidurkan Kafa yang saat itu sedang demam. Keduanya tewas setelah tertimbun reruntuhan puing bangunan yang ambruk akibat ledakan.
Sekitar jam 8 jam 9. Tahunya Pak? Tahunya. Apa? Tahunya kejadian itu dari mana? Tahunya? Ibu yang mobil itu, katanya rumahnya masih meledak gitu aja. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kepanikan terjadi di sebuah sekolah dasar yang ada di Desa Mojongapit, Jombang, Jawa Timur. Pabrik plastik untuk pembuatan tali rapia yang tepat berada di belakang gedung sekolah terbakar hebat. Untuk menghindari jatuhnya korban dan karena khawatir api akan merembet ke gedung sekolah, para guru meminta seluruh murid yang ada di lantai 2 gedung sekolah segera turun dan menjauh dari sumber api. Beruntung, petugas pemadam kebakaran berhasil melokalisir api yang bergerak ke arah belakang sehingga bangunan sekolah terselamatkan. Namun sayangnya, 5 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan tak mampu mencegah amukan si jago merah, sehingga seluruh bagian pabrik ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Jadi memang di sini pengolahan limbah plastik untuk menjadi rapia. Jadi memang bahan bakarnya juga sangat mudah terbakar, sehingga kita maksimal untuk pembasahan dulu biar tidak merambat ke yang lainnya. Penyebabnya karena apa Pak? Masih kita lihat perkembangannya karena kita masih fokus pada penanganannya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran lantaran pabrik dalam keadaan kosong. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan yang sedang dipanaskan mesinnya tiba-tiba melompat dan menabrak sebuah rumah warga di Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang warga lansia berusia 70 tahun yang sedang duduk di teras rumahnya tewas. Korban tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Pintu dan jendela rumah korban juga hancur. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat mobil yang diparkir di depan rumah korban dipanaskan oleh kakak dari pemilik mobil. Diduga tak paham mengendarai mobil tersebut, mobil menyeruduk dinding seng garasi dan berhenti setelah menabrak rumah korban yang dipisahkan gang kecil. Mobil, manasin mobil mungkinan. Nggak bisa nyetir atau gimana? Ya, oh. Mobil. Digas baik, ada ibu-ibu di sana, duduk. Digas masuk gigi ya? Nah, dia masuk gigi, digas, kencangnya. Oh gitu. Tabrak. Kita minta tolong-tolong, informasi dari suaminya, gas masih kencang aja. Anak-anak korban syok dan emosi tak siap menerima kenyataan sang ibu meninggal dunia dalam kecelakaan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pengemudi dan pemilik mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Endang Priyono, iNews melaporkan. Warga Kota Bandung dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Akibatnya sejumlah taman tematik di Kota Bandung rusak karena ulah para pemburu koin. Koin ini disebut-sebut bisa ditukar dengan uang. Penukaran koin dilakukan dengan kode. Nominalnya bervariasi mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Melalui peta yang tertera di dalam aplikasi, koin tersebut disebar di sejumlah lokasi di Bandung, terutama di sekitaran daerah Taman Kota. Demi uang itu pula, tak hanya Taman Kota yang rusak terinjak-injak, sejumlah fasilitas umum juga rusak dicongkel para pemburu koin. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP mengaku sudah menghubungi pihak aplikator untuk menghentikan permainan tersebut atau merubah regulasi permainan karena dianggap merugikan, namun hingga kini belum mendapat tanggapan dari aplikator. Ya, kita sulit kalau mengatakan harus disanksi ya, tapi sekarang kita sifatnya lebih banyak menghimbau dulu ya. Bahkan kemarin Bu PLT Kabin ini sudah menghubungi pihak yang membuat aplikasinya gitu ya, bahwa ini harus segera diperbaiki konsepnya, tidak melempar mencari harta karun ya, istilahnya kan treasure hunt ya, di taman-taman ya kan barangnya kecil, tertutup oleh tanaman-tanaman, mau nggak mau mereka mengkorek-korek seperti itu ya, ini akan terjadi kerusakan. Nah,
Meski sejumlah petugas disiagakan hampir di setiap taman kota untuk menghimbau para pemburu koin agar tidak merusak tanaman, namun hal tersebut juga tak digubris. Fenomena heboh cari koin ini bahkan tak hanya terjadi di Bandung, tapi juga di sejumlah lokasi lain seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Tak peduli pagi, siang atau malam, bahkan pemainnya seakan tak memperdulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kementerian Komunikasi dan Digital mengaku bakal menindaklanjuti aplikasi Koin Jagat yang kini ramai di media sosial. Saat ini Kemenkom Digi tengah mempelajari apakah aplikasi ini menimbulkan dampak kerugian atau menabrak aturan yang ada. Jika nantinya ditemukan bertentangan dengan undang-undang, Kemenkom Digi akan mengambil langkah tegas. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Sekitar tahun 2016, permainan berburu juga sempat populer. Bedanya bukan koin yang diburu, tapi Pokemon. Permainan ini begitu digemari di seluruh dunia hingga diunduh jutaan kali. Saat itu banyak kisah berburu Pokemon dengan tempat dan waktu yang tak biasa. Di kuburan, di selokan, di jalan-jalan, di rumah sakit hingga masjid, dari pagi hingga malam hari. Di Indonesia, sejumlah menteri sampai turun tangan mengeluarkan larangan bermain Pokemon Go. Tim Liputan melaporkan. Wilayah Pelabuhan Muara Angke kembali terendam banjir rob. Kali ini ketinggian air laut mencapai 10 cm hingga di atas lutut orang dewasa. Meski demikian, jalan Dermaga Ujung yang menjadi akses utama menuju Pelabuhan Kali Adem masih belum bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini karena genangan air di Jalan Kali Adem masih cukup tinggi. Di beberapa rumah warga, ketinggian air berkisar antara 10 hingga 30 cm, sementara sebagian rumah lainnya sudah terlihat kering. Menurut warga, banjir rob di kawasan ini biasanya terjadi pada pagi hari sekitar pukul 6 hingga pukul 8 pagi dan berangsur surut pada sore jelang malam. Meski tidak terlalu dalam, banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini sangat mengganggu aktivitas warga. Menurut prediksi BMKG, banjir rob terjadi karena perubahan fase bulan yang menyebabkan banjir di pesisir dan akan terjadi hingga 17 Januari 2025. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis masih terus dilaksanakan dan juga ditinjau oleh pemerintah. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk meninjau atau melihat langsung prosesnya makan bergizi gratis. Nah, kali ini di SD Negeri Lengkong Gudang di Tangerang Selatan. Nah, sekarang saya mau tanya, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Izin ya Bu, saya mau tanya-tanya sedikit sebelumnya. Ibu namanya siapa? Ibu Marifah Hidayah. Oke, Ibu, saya izin untuk tanya-tanya sama anak-anak ya Bu terkait menu makan hari ini. Apakah mereka suka apa enggak nih Bu? Ya, oke. Nah pemirsa, sekarang kita langsung aja kita lihat apa saja isinya. Halo Ade, Kakak boleh tanya-tanya terkait makan bergizi gratis hari ini menunya apa aja? Boleh dibuka ya? Nah ini pemirsa, kita buka menu hari ini ada nasi, kemudian ada beef bulgogi untuk proteinnya, kemudian sayur tahu putih dan juga ada sayur warna-warni nih ya, ada wortel, ada sawi putih dan juga ada jagung, dan untuk buahnya ada buah jeruk. Nah, kalau dilihat di sini tidak ada susu ya pemirsa. Nah, kita tanya, Ade namanya siapa Ade? Zulfiairawati. Ade gimana nih, suka nggak kira-kira sama menu hari ini? Suka ya. Sama nasi, sayur, suka? Biasanya makan sayur ya? Iya. Makan sayur. Nah, ini kan kemarin sempat dapet susu nggak? Ada susunya? Dapat. Nah, kalau Ade pengennya dapat susu terus atau enggak nih? Iya. Iya.
Pengen dapat susu terus. Nah, ini pemirsa, tapi kalau untuk susunya itu sendiri, kalau dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa kalau susu ini hanya diperuntukkan 2-3 kali dalam 1 minggu, begitu. Nah, untuk pengganti susu ini, jadi menu hari ini untuk pengganti ketiadaan susu, ini proteinnya 2 kali. Ada 2 menu protein, tadi ada daging dan juga ada tahu, begitu ya. Nah, harapannya dengan variasi menu yang ada setiap harinya, ini dapat nantinya program ini dapat tercapai ya tujuannya untuk makan bergizi gratis diperuntukkan untuk para siswa. Nah, karena di sini untuk menunya sendiri tidak ada standar menu ya, adanya standar gizi untuk mencapai kecukupan gizi pada anak-anak sekolah begitu. Dan harapannya dengan terus adanya tinjauan nanti untuk menu dan juga keberjalanan program ini, nantinya tujuannya dapat tercapai dengan baik. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Pandu Priyo melaporkan. Kambing muda enak diolah jadi sate, tak kalah sedap diolah jadi gulai atau sop, apalagi kambing guling. Di sebuah warung di kota Jember, Jawa Timur, kambing guling diolah dengan cara manual di oven dengan arang bakar. Untuk memberi rasa pada daging kambing guling, bagian dalamnya dibumbui dengan rempah terlebih dahulu. Menu lain di warung ini adalah sate cempe jumbo. Jumbo namanya karena ukuran potongan dagingnya besar-besar. Nah, sate cempe jumbo ini paling enak disantap dengan gulai atau sop kaki kambing. Empuk dengan bumbu yang meresap. Sungguh menggugah selera. Mantap, enak, empuk lagi, satenya juga besar-besar. Kebetulan ini juga kesukaan anak saya, setiap datang dia pasti mintanya ke sini. Yang paling aroma bumbunya ya, satenya ini khas dia, gulainya juga nyaman, lain ya sama yang lain. Hari libur dan hari besar keagamaan jadi waktu paling ramai warung kambing ini. Harga menunya nggak bikin kantong bolong karena semuanya sesuai dengan kualitas menu yang disajikan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Durian, nikmat disantap langsung dari buahnya. Apalagi kalau makan pohon dan menikmatinya beramai-ramai. Tapi pemirsa, durian juga enak loh dinikmati dalam bentuk minuman segar. Es Sultan Durian, minuman olahan durian dengan kombinasi buah-buah segar lain. Es Sultan Durian ini dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, termasuk durian lokal yang terkenal dengan rasa manis dan aromanya yang kuat. Yang sebenarnya baru sih buat aku, untuk biasa yang makan durian itu langsung dari buahnya yang fresh atau cuma dibikin durian kocok gitu-gitu. Ini dengan experience baru kayak worth it banget, aku juga suka banget, wajib banget untuk dicoba. Banyak, dia kan creamy, cuman dia karena ada buah-buahannya di dalamnya bervarian, rasanya juga jadi lebih kaya akan rasa lah ibaratnya di sini. Kedai es Sultan Durian ada di Opas Indah, Kota Pangkal Pinang. Kedai es yang satu ini bukan kedai biasa-biasa, karena yang beli silih berganti dan selalu ramai. Masyarakat Bangka Belitung itu sangat tinggi ya dalam mengkonsumsi durian. Apalagi untuk saat ini kita sedang panen musim durian dan para penjual durian di Pangkal Pinang ini tidak pernah sepi gitu loh dalam penjualannya gitu. Jadi kami terinspirasi untuk mengembangkan durian ini menjadi suatu produk minuman agar konsumsi durian ini nggak ngebosenin gitu. Dengan inovasi dan keunikan es Sultan Durian, Pangkal Pinang semakin menambah keragaman kuliner khas daerah, menjadikannya destinasi kuliner yang wajib dikunjungi bagi para pecinta makanan.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah diperkenalkan di hadapan publik. Setelah resmi jadi pelatih, Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menemui 5 pemain Timnas Indonesia. Kelima pemain yang berkesempatan pada pertemuan pertama ini ada Egy Maulana, Fikri, Witan, Rizky Ridho, Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Dalam pertemuan itu mereka nampak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di Instagram milik pribadi Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini mengunggah momen pertemuan tersebut sambil menyampaikan bahwa agenda ini untuk melakukan diskusi seputar sepak bola Indonesia. Selain itu ada juga informasi yang gak kalah pentingnya pemirsa. Quentin Jacoba resmi menjadi pelatih fisik Timnas Indonesia. Dirinya menjadi bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan kepala pelatih Patrick Kluivert. Soal rekam jejak, tentu Jacoba sudah tidak diragukan lagi. Selama di Belanda, banyak pemain-pemain muda yang ditangani dirinya. Sementara pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama GBK yang sedang dalam tahap perawatan. Mengingat GBK akan menjadi kandang Timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putra ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda Timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia. Kluivert dan Denny Lanza terlihat memantau situasi dan kondisi pemain tim U20 Indonesia yang saat itu tengah menjalani pemusatan latihan. Kedatangan dirinya untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu. Rencananya, Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kluivert juga sempat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga di kantor Kemenpora Jakarta. Mereka bertemu sangat singkat dan membahas sejumlah hal termasuk rencana Kluivert berpergian ke sejumlah kota untuk memantau potensi dan talenta pemain lokal. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan Kluivert punya semangat tinggi untuk membina atlet sepak bola Indonesia dan juga memiliki antusiasme tinggi untuk meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Dari saya berdiskusi dan berinteraksi dengan Coach Patrick dan Denny, aura dan juga optimismenya sangat positif. Jadi ini semoga bisa membawakan progres yang lebih baik lagi untuk tim nasional kita. Tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satunya tadi disampaikan sama Pak Menpora, mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Syafri. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin iNews Pagi, dan di segmen kali ini ada informasi apa aja nih Sabrina? Di segmen kali ini kita akan mengupdate informasi terkait kriminalitas, kemudian juga peristiwa yang sedang hangat terjadi saat ini Reni, dari dunia politik dan juga mancanegara. Itu Pak, kamu tidak boleh cak itu. Dalam video yang viral ini memperlihatkan korban bernama Jauhari, 54 tahun, warga Dusun 1 Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, duduk di pinggir jalan dan dibantu warga membersihkan darah usai ditendang oknum polisi dari Polres Prabu Mulih. Dari video terdengar, jika perekam emosi melihat tingkah pelaku oknum polisi itu YS, yang sebelumnya diduga telah menabrak korban namun justru marah dan menendang korban hingga terluka di bibir dan hidung. Saat itu pelaku Ibtu YS berkendara dari Polres menuju ke arah pasar. Sementara korban Jauhari hendak berkendara dari depan rumah dinas Wali Kota Prabu Mulih. Wakapolres Prabu Mulih mengatakan kedua belah pihak sepakat berdamai. Namun untuk oknum anggota Ibtu YS tetap dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya usai viral di media sosial, Wakapolres Prabu Mulih bersama anggota mendatangi Rumah Sakit AR Bunda Prabu Mulih untuk melihat kondisi korban dan berjanji menanggung semua biaya perawatan korban. Maraknya kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap masyarakat membuat kepercayaan terhadap institusi polisi semakin memburuk.
Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto hadiri pemeriksaan KPK pada Senin kemarin. Selama 4,5 jam, Hasto diperiksa KPK dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Magdir Ismail. Magdir menambahkan, Hasto diperiksa atas 2 perkara, yakni perkara suap dan perkara perintangan penyidikan. Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Meski berstatus tersangka, Hasto belum ditahan. Hal ini karena penyidik KPK masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi. Meski begitu, KPK meyakini proses penyidikan termasuk penetapan tersangka terhadap Hasto sudah sesuai prosedural, profesional, dan proporsional. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Hasto sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Hasto ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan tuduhan menghalangi penyidikan Harun Masiku. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Aktris ternama Indonesia Raline Shah resmi diangkat sebagai staf khusus bidang kemitraan global dan edukasi digital oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Raline pun mengucap sumpah jabatan sebagai staf khusus Menkom Digi di kantor Kemenkom Digi pada Senin kemarin. Usai dilantik dan pengambilan sumpah jabatan, Raline Shah resmi menjabat sebagai pejabat baru di lingkungan Kemkom Digi. Alasan Menkom Digi Mutia Hafid menunjuk Raline Shah karena memerlukan banyak perspektif dalam Kementerian Komdigi termasuk dari pekerja seni. Raline juga dinilai memiliki koneksi yang baik di komunitas internasional. Raline Shah diminta oleh Menkom Digi Mutia Hafid untuk meningkatkan kemitraan global dan memberikan edukasi digital kepada masyarakat luas. Sebab ada banyak kekhawatiran orang tua terhadap pusatnya perkembangan digital. Kerjasamanya dalam bidang telekomunikasi dan digital. Secara detailnya seperti saya bilang tadi nanti kita akan share pas sudah di-approve dan sudah ada tanggalnya. Tapi untuk sekarang saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Selain Raline Shah, presenter berita Vivi Alida Yahya juga diangkat sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan kenegaraan antara Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari 2025 kemarin. Dalam agenda yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mencuri perhatian saat dirinya diminta bernyanyi. Permintaan ini muncul di sela acara kenegaraan yang berlangsung santai. Presiden Prabowo secara spontan memanggil Wamentan Sudaryono yang pernah menjadi siswa terbaik di National Defense Academy of Japan untuk bernyanyi. Sudaryono pun menyambut permintaan tersebut dengan membawakan 2 lagu berbahasa Jepang, yakni Mars Taruna Gakuseika dan Shimanchu Nutagara.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan Jepang merupakan mitra dan sahabat lama Indonesia. Ia turut menyinggung Jepang dan Indonesia berkomitmen untuk terus memperkokoh hubungan di segala bidang. Pemirsa, jika bolen banyak dikenal dengan isian pisang, di Malang, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga bernama Ismi menghadirkan varian bolen dengan isian yang berbeda dari yang lain. Kue bolen produksi rumahan milik Ismi memiliki cita rasa tersendiri dengan menggunakan buah khas Malang, yakni apel. Ide penggunaan apel untuk varian isi muncul setelah Ismi ingin membuat oleh-oleh khas Malang. Apalagi Malang banyak dikunjungi orang sebagai kota tujuan wisata. Awalnya pada 2018, Ismi hanya memproduksi kue kering untuk Lebaran dan Natal saja. Namun karena bolen apelnya diterima pasar, saat ini Ismi terus memproduksi bolen apel dibantu 7 karyawannya. Ismi juga menambah varian menu pai apel Malang dan varian bolen lainnya. Harga bolen yang dibuat Ismi bervariasi dari 40.000 untuk isi 6 dan 60.000 isi 10. Dalam sebulan, Ismi bisa menjual 6.000 box bolen dan pie dengan omset fantastis ratusan juta rupiah. Dalam sebulan untuk bolen itu sekitar 3.000-an box. Untuk pie? Untuk pie hampir sama, 3.000-an box. Mas juga ramai sampai kewalahan kemarin. Masuk saat lebaran gitu ya, Mbak? Lebaran juga sama. Sekarang, bolen apel khas Malang ini ada di hampir semua toko oleh-oleh khas Malang. Tak hanya dicari di kota Malang, Ismi kini memasuk oleh-olehnya ke luar pulau hingga ke luar negeri, seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, bahkan Paris, Perancis. Bagaimana pemirsa? Anda terinspirasi dari Malang, Jawa Timur? Denny Irwansyah, iNews melaporkan.